Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita, keluarga kita semuanya, dan juga mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu kepada Allah dengan harapan ilmu yang kita cari menjadikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hikmah sedekah. Anak-anakku, kita tahu sedekah itu adalah amal yang amat baik. Oleh karena itu banyak sekali hikmah manfaat daripada sedekah itu sendiri. Yang pertama, anak-anakku, manfaat hikmah melaksanakan sedekah. Hikmah melaksanakan sedekah di sini yang pertama adalah sebagai ungkapan syukur, yaitu ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, sehingga ungkapan syukur itu bukan hanya kita ucapkan dengan hamdalah alhamdulillah, tapi kita juga harus mengeluarkan sebagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berikan kepada orang lain. Itu namanya ungkapan syukur kita kepada Allah. Jadi mulut kita membaca alhamdulillah, kemudian sebagian harta yang diberikan oleh Allah kita berikan kepada orang lain. Yang kedua, anak-anakku, yang kedua adalah ungkapan ini dapat membantu meringankan beban orang lain. Jadi orang yang mengeluarkan sedekah itu adalah dapat meringankan beban orang lain, yaitu siapa? Orang yang kita beri. Orang yang kita beri itu akan merasa bersyukur dengan bantuan yang kita keluarkan. Oleh karena itu, bantuan ini adalah sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang menderita kekurangan atau membutuhkan. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain akan merasa senang karena terbantu dengan pemberian kita atau sedekah kita, ya. Yang ketiga adalah menambah harta. Anak-anakku, yang ketiga menambah keberkahan, ya, bukan menambah harta ini. Menambah keberkahan. Menambah keberkahan di harta kita artinya dengan kita memberikan kepada orang lain, dengan kita bersedekah kepada orang lain, di samping kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah, orang lain yang kita berikan di sini juga akan mendoakan kepada kita, dan mudah-mudahan doanya itu menjadi keberkahan di dalam harta kita. Nah, nih. Yang keempat, anak-anakku, menghidupkan sifat pemurah. Orang yang mengeluarkan sedekah dengan sendirinya mereka akan dikatakan orang pemurah. Karena apa? Mereka mau bagi-bagi rezeki yang diberikan Allah melalui dirinya. Tapi mereka tidak memakan sendiri, tapi diberikan kepada sesama umat manusia atau kepada yang lainnya, agar sama-sama bisa menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, anak-anakku, menambah persaudaraan. Jelas, kalau kita mau berbagi, bersedekah kepada orang lain, kita akan menambah persaudaraan, ya. Persaudaraan atau ukhuwah, saling menjaga, mengasihani antara yang satu dengan yang lain, ya. Jadi merasa mereka yang kita sedekahi, mereka akan merasa alhamdulillah, saya dianggap orang yang dianggap saudara sesama Islam, saudara sesama makhluknya Allah. Ya, ini menambah persaudaraan, semakin erat antara orang yang memberi dan orang yang diberi. Yang memberi merasa
bagi-bagi rizki dari Allah, yang menerima itu adalah merasa diopeni, sehingga merasa adanya tali persaudaraan. Yang keenam, anak-anakku, menciptakan hidup rukun. Orang-orang yang sering memberikan sedekah kayak gini akan menjadi rukun, ya, rukun di antara orang yang memberi dan orang yang diberi. Contohnya kayak gini, anak-anakku, ada orang kaya, mereka sering memberikan sesuatu kepada tetangganya. Kebetulan orang kaya tersebut mungkin suatu ketika keluar dari rumah, bepergian dan sebagainya. Rumahnya kok suatu ketika dimasuki oleh maling, ada pencuri yang masuk, mereka pasti akan menjaganya, mereka pasti akan mengusir terhadap pencuri itu tadi. Bahkan akan membantu terhadap orang tersebut walaupun orangnya tidak ada. Ini akan menambah kerukunan di antara orang yang memberi dan orang yang diberi, ya. Yang ketujuh, anak-anakku, dapat menghapus dosa. Dalam artian, anak-anakku, orang yang bersedekah itu bisa menghapus dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di buku itu, ya. Itu adalah orang yang bersedekah itu, orang yang mengeluarkan sedekah itu adalah bisa menghapus terhadap dosa. Dan ini, ya, sebagaimana air dapat memadamkan api, ya. Ini yang kedelapan adalah tidak mengurangi harta. Anak-anakku, orang yang bersedekah itu tidak mengurangi harta. Memang secara kasat mata, andaikan ada uang punya 100.000, disedekahkan 1.000, seakan-akan kurang 1.000. Padahal 1.000 itu tidak kurang, tapi simpanan yang akan diambil besok di hari kiamat. Nah, berarti ada uang tersebut, itu ada, cuma disimpan, besok setelah akhir itu akan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, untuk dalil yang nomor 7 dan nomor 8 ini, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api, ya. Kemudian yang ke-8, barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan mengganti, dan dialah pemberi rizki terbaik. Ini adalah hikmah daripada sedekah. Kemudian di bawahnya, anak-anakku, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda dalam surat Al-Hadid, sesungguhnya orang-orang baik laki ataupun perempuan, dan orang tersebut mau bersedekah dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dipergandakan atau dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ sudah jelas, anak-anakku, bahwa sedekah amat bermanfaat sekali kepada orang yang memberi, dan orang yang diberi itu merasa terbantu. Oleh karena itu, anak-anakku, ayo kita belajar rajin bersedekah. Orang bersedekah itu tidak dibutuhkan banyak, akan tetapi dibutuhkan atau dilihat daripada pemberinya, ya. Sekali lagi, ayo kita belajar bersedekah. Terima kasih, anak-anakku. Jaga kesehatan semuanya. Tidak usah keluar rumah tanpa ada keperluan yang penting. Oleh karena itu, anak-anakku, tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan kepada Allah kecuali rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, sebelum Pak Fauzan tutup, ya, nanti akan ada tugasnya, ya. Akan ada tugasnya terhadap apa yang Pak Fauzan sampaikan nanti. Oke? Disiapkan, dikirim, ya. Bagi anak-anakku yang belum, ya, ini harus mengirimkan tugasnya. Terima kasih.